Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Kuntum pada hari ini mengambil tema tentang perceraian. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ketujuh dengan warna liturgi adalah hijau. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 9 sampai dengan 12. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4, 8 sampai dengan 9 dan ayat 11 sampai dengan 12. Adapun bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 17a dan b. Sementara bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 19 ayat 1 sampai dengan 9. Bacaan Injil pada hari ini akan saya bacakan diambil dari Injil Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan tujuan hendak menguji apakah Yesus Kristus sepandangan dengan Musa, maka orang-orang Farisi di dalam bacaan Injil pada hari ini bertanya tentang perceraian. Usaha pengujian ini menjadi sia-sia karena Yesus Kristus tahu maksud orang-orang Farisi yang ingin mengadunya dengan pandangan Musa, dan bahkan balik bertanya mengenai apa yang Musa perintahkan. Orang-orang Farisi itu tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Yesus Kristus tentang apa yang diperintahkan oleh Musa, melainkan mereka menjawab dengan apa yang diperbolehkan Musa, yaitu Musa memperbolehkan perceraian dengan syarat ada surat perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ulangan 24 ayat 1. Yesus Kristus tidak menyangkal hal itu, tetapi ketentuan ini diberikan bukan berdasarkan perintah Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus Kristus lalu menjelaskan tentang cita-cita awal Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu membuat laki-laki dan perempuan bersatu. Bila kita ingat kitab Kejadian, maka bukan hanya tentang penciptaan alam semesta saja, tetapi Allah Tritunggal Maha Kudus juga menciptakan lembaga pernikahan yang kudus untuk Adam dan Hawa. Satu Adam untuk seorang Hawa, monogami. Manfaat dari kebersatuan itu diikat oleh suatu persekutuan yang tak terpisahkan, saling berbagi, mengisi, menghormati, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan berlangsung seumur hidup. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa ribut di dalam kitab Kejadian 3, Allah Tritunggal Maha Kudus tidak berkata kepada mereka, "Ya sudah, cerai saja." Apalagi laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, sebagaimana tertulis dalam Injil Markus 10 ayat 7. Sehingga tidak ada lagi yang secara intim mendukung satu dengan yang lain kecuali dari pasangan mereka sendiri. Hidup bersatu dengan penuh cinta bukan sekedar perintah dari Allah Tritunggal Maha Kudus, namun lebih mendasar lagi karena kecintaan Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri kepada manusia. Diibaratkan kita dan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai mempelai laki-laki dan perempuan, maka perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang ini adalah simbol kegigihannya untuk kita antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
yang terus-menerus berjuang untuk mempertahankan dan memulihkan, bahkan membangun kembali pernikahan kita dengannya sebagai orang yang percaya dan beriman kepadanya. Dalam konteks perjamuan kudusnya, kita adalah orang yang selalu jatuh bangun dan sering berlaku serong. Tetapi lagi-lagi, Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan pernah berkata kepada kita, "Ya sudah, cerai saja, matilah kau dengan dosamu itu." Sewaktu kita sedang jatuh dan serong dalam perbuatan kita yang salah di hadapannya. Semoga semangat dari Allah Tritunggal Maha Kudus yang terus-menerus berjuang untuk mempertahankan kita terpercik juga dalam semangat kita untuk selalu berjuang memulihkan dan membangun kembali keluarga kita hingga maut memisahkan. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin menjadikan manusia sebagai pribadi yang mampu mencintai dan dicintai, bukan saling menyakiti satu sama lain. Terima kasih, selamat pagi dan salam.